Nah, pada video kali ini kita mau bahas tentang 7 kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh teman-teman yang baru saja mendaftarkan usaha mereka di platform online Shopee Food. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah berhasil mendaftarkan usaha makanannya di platform online Shopee Food ya, entah itu usaha yang berbentuk di pinggir jalan ataupun PKL mungkin, ataupun yang mempunyai tempat dine-in, atau bahkan teman-teman yang memulai usaha atau merintis usaha seperti saya hanya sebatas usaha rumahan ya, tetapi usahanya ataupun penjualannya itu masih sepi. Mungkin teman-teman masih melakukan 7 kesalahan fatal yang umum dilakukan oleh teman-teman pemula yang baru saja mendaftarkan usahanya di Shopee Food ya. Pada video kali ini kita akan bongkar 7 kesalahan fatal apa saja yang sering dilakukan oleh teman-teman pemula ya. Oke, langsung saja kita bahas untuk kesalahan yang pertama. Nama menu nggak menarik. Nah, ini sering sekali disepelekan begitu ya bagi teman-teman pemula yang memberi nama menunya ngasal saja. Yang penting nama menunya ada gitu ya. Padahal nama menu ini bisa kita jadikan sebagai daya tarik pertama begitu ya bagi customer supaya bisa mampir ke resto kita. Jika nama menu ini teman-teman membuatnya menarik dan bisa membuat penasaran customer gitu ya, itu nanti akan memperbesar peluang customer itu bisa mampir ke resto kita ya. Misalkan nih teman-teman menjual menunya itu ayam geprek. Nah, teman-teman mungkin bisa membuat nama menunya seperti ini ya. Ayam geprek keju lumer level 5 pedas gila. Nah, itu kan lebih terlihat menarik ya daripada teman-teman hanya memberikan nama ayam geprek saja. Nah, hal ini kelihatannya simpel tapi berbeda jauh ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan kata-kata yang menarik, unik, dan teman-teman bisa menambahkan kata kunci seperti pedas, crispy, lumer, bestseller, dan lain sebagainya. Jadi mulai dari sekarang perhatikan nama menu dari resto teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang nomor 2, yaitu foto produk buram atau tidak jelas. Nah, yang perlu teman-teman diingati untuk pembeli di Shopee Food atau di platform apapun begitu ya, mereka tidak bisa menggunakan indera penciuman mereka untuk menilai sebuah makanan yang ingin mereka beli. Misalkan nih, contohnya jika ada seorang pembeli lewat di pinggir jalan mencium bau sate misalkan ya, itu kan bisa menilai tuh, oh baunya enak ataupun baunya sedap seperti itu ya. Tetapi kalau mereka ingin membeli di platform online seperti di Shopee Food ataupun platform-platform yang lain, itu kan tidak bisa menggunakan indera penciuman mereka. Yang mereka bisa gunakan adalah ya menggunakan indera penglihatan mereka ya, yaitu dari foto produk ataupun foto dari makanan teman-teman. Maka dari itu teman-teman gunakanlah foto produk itu yang menarik, yang menggugah selera, tetapi juga original. Mengapa sih harus ada 3 hal ini tadi? Ya karena itu tadi ya, untuk pembeli pertama kali melihat untuk menu itu ya dari foto makanan. Kalau foto makanannya tidak menarik, tidak menggugah selera, maka mereka akan langsung scroll ya, ataupun tidak mau mampir ke resto kita. Nah, tetapi hal yang tidak boleh dilupakan yaitu tetap harus terlihat original ya. Jadi foto yang kalian pasang itu ya harus sesuai dengan foto ataupun makanan yang diterima oleh customer. Jangan sampai kalian ngambilnya foto tersebut hanya ingin terlihat menarik dan menggugah selera, kalian mengambil dari Google, yang dimana foto tersebut itu berbeda jauh dengan produk kalian. Jangan sampai seperti itu ya. Nantinya akan menjadi bumerang bagi kalian sendiri. Bumerang yang dimaksud seperti apa? Yaitu ketika nanti customer menerima produknya itu tidak sesuai dengan foto atau berbeda jauh begitu ya, itu nanti akan membuat penilaian customer terhadap resto kita itu menjadi buruk ya. Nah, maka dari itu teman-teman bisa menggunakan foto yang original. Mungkin teman-teman bisa menggunakan foto kamera kalian untuk mengambil foto dari produk teman-teman. Tidak ada masalah ya. Jadi untuk menghasilkan foto produk yang bagus tidak harus teman-teman menggunakan kamera DSLR yang mahal. Cukup teman-teman menggunakan kamera HP saja, tidak ada masalah ya. Yang terpenting teman-teman paham tekniknya, bagaimana cara pengambilan angle yang pas, pencahayaan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang nomor 3, yaitu jam operasional tidak konsisten. Nah, jika teman-teman ingin membuka usaha apapun itu ya, di online ataupun di offline, untuk jam operasional ini harus kalian tentukan di awal ya. Jadi kalian bisa menentukan jam bukanya dari jam berapa, lalu jam tutupnya dari jam berapa. Nah, hal yang perlu kalian pertimbangkan untuk menentukan jam operasional itu adalah waktu yang kalian bisa luangkan untuk membuka resto ataupun usaha teman-teman. Apalagi jika teman-teman itu masih merintis usaha ya, yang dimana kalian membuka sendiri, memasak sendiri, jadi melayani segala sesuatunya sendiri tanpa ada bantuan asisten begitu ya. Nah, itu perlu benar-benar kalian perhatikan. Kalian bisa meluangkan waktunya itu berapa lama, jam berapa saja, itu kalian sesuaikan ya. Mengapa demikian? Jangan sampai kalian sudah menentukan jam operasional, misalkan nih, dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Tetapi dari jam 7 sampai jam 9 itu ternyata teman-teman banyak kegiatan yang harus membuka tutup resto teman-teman. Nah, itu akan membuat jam operasional ini tidak konsisten ya.
Jadi kalian tentukan dulu waktu yang bisa kalian luangkan untuk membuka usaha teman-teman itu jam berapa saja, lalu kalian sesuaikan jam bukanya dengan resto teman-teman. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang nomor 4, yaitu tidak atur promo. Konsumen di Shopee Food ini atau di platform apapun lah ya, itu sangat sensitif sekali dengan produk-produk yang ada promonya. Nah, psikologi semacam ini bisa kita manfaatkan untuk mendongkrak penjualan kita ya. Misalkan kita bisa memberikan potongan harga, cashback, dan lain sebagainya. Jangan takut rugi. Yang terpenting adalah teman-teman paham hitungannya. Jadi jika teman-teman mempelajari untuk bagaimana cara pasang promo yang bisa kita pasang itu apa saja, sejauhnya teman-teman juga harus mempelajari bagaimana cara menghitung harga jual yang harus kita pasang di platform online ya. Jangan sampai untuk produk kita laris, tetapi uang yang masuk ke rekening kita itu tidak sebanding alias rugi ya. Nah, promo sendiri ini yang bisa kita manfaatkan sangat banyak sekali ya. Promo yang ada di aplikasinya sendiri, mulai dari promo coret, kebiar koleksi menu diskon, lalu voucher subsidi eksklusif, dan lain sebagainya. Nah, selain kita juga bisa memanfaatkan promo-promo yang bisa kita setting langsung di aplikasinya, syukur-syukur kita juga bisa memanfaatkan promo yang ada di media sosial. Kita juga bisa mempromosikan lewat Instagram mungkin, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya ya. Nah, hal yang perlu diingat untuk memasang promo ini adalah salah satu usaha ataupun effort kita untuk supaya penjualan kita bisa laris manis ya. Jadi tidak semata-mata kita memasang promo langsung penjualan kita meningkat begitu ya. Banyak hal yang perlu dievaluasi. Misalkan nih targetnya untuk promo ini sudah sesuai enggak dengan pangsa pasar kita, dan banyak lagi. Nah, kita lanjut ke kesalahan yang nomor 5, yaitu menu yang kalian buat itu hanya sedikit. Nah, misalkan nih kalian mendaftarkan usaha teman-teman itu menunya hanya 2-3 menu misalkan seperti itu ya. Nah, ini akan membuat kecenderungan pembeli itu ya merasa bosan ya karena menu yang dipilih itu hanya sedikit. Nah, hal yang bisa teman-teman lakukan, mungkin teman-teman bisa memvariasikan di kategorinya. Jadi mungkin ada kategori menu utama, lalu ada kategori minuman misalkan, lalu ada kategori snack. Nah, hal semacam ini bisa kalian variasikan seperti itu ya untuk membuat supaya ya kelihatan menu di resto teman-teman itu lebih bervariatif. Lalu mungkin ada yang berkata, "Kak, saya jualannya memang hanya satu menu saja, yaitu mie ayam saja." Lalu bagaimana memvariasikan menu untuk di platform online? Nah, mungkin ada beberapa solusi yang bisa kalian lakukan ya. Misalkan nih, dari menu utamanya sendiri, dari mie ayamnya. Misalkan kalian bisa bedah menunya itu dengan variasi tertentu. Misalkan seperti ini. Kalian menu pertama kita tulis untuk mie ayam original. Lalu yang kedua misalkan mie ayam topping somai misalkan seperti itu ya. Lalu yang ketiga misalkan mie ayam jumbo. Nah, ini kan bisa kita variasikan seperti itu ya. Jadi mie ayam original tetapi kita memberikan porsinya jumbo. Nah, dari sini kan sudah ada 3 menu nih yang bisa kita buat ataupun kita pasang di platform online. Setelah itu misalkan kalian bisa menambahkan snacknya. Misalkan ada snack somai ataupun bakso tambahan begitu ya. Dan selanjutnya kalian juga bisa menambahkan minuman. Jika minumannya teman-teman tidak punya variasi yang cukup banyak, ya teman-teman bisa menambahkan air mineral mungkin. Lalu juga kalian bisa menambahkan es teh ataupun teh hangat. Nah, itu kan sudah cukup banyak ya menu yang bisa kalian buat. Itu akan membuat pembeli itu ketika memilih tidak cukup bosan begitu ya. Oke, kita lanjut ke kesalahan nomor 6, yaitu deskripsi produk kosong. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, untuk ketika kita membuat menu baru di platform apapun begitu ya, deskripsi produk ini memang sifatnya adalah opsional, artinya adalah kita bisa mengisikan, bisa tidak. Tetapi kalau saran dari saya, untuk deskripsi produk ini harus wajib kalian isi. Kenapa? Yang pertama yaitu deskripsi produk ini bisa menggambarkan isi dari produk kalian itu seperti apa. Apalagi jika teman-teman menggunakan nama produknya ini nama-nama yang unik gitu ya. Jadi ketika nanti ada pembeli yang merasa cukup bingung begitu dengan produk teman-teman, lalu mereka bisa melihatnya dari deskripsi produk. Lalu yang nomor 2, kalian juga bisa menjelaskan keunggulan dari produk teman-teman itu seperti apa. Ya, kalian bisa menulisnya di bagian deskripsi ini ya. Misalkan nih kalian menggunakan bahan-bahan baku yang premium misalkan, atau porsi dari menu teman-teman itu porsinya banyak, ya kalian bisa menjelaskan pada deskripsi produk ini ya. Oke, next kita lanjut ke kesalahan nomor 7, yaitu kita tidak menjaga rating dari resto kita. Untuk menghasilkan rating yang baik, tentunya kita juga harus memberikan pelayanan yang baik ya kepada customer. Nah, pelayanannya maksud adalah misalkan nih pelayanan dari kualitas rasa makanan kita ataupun produk kita. Itu yang jelas ya harus enak ya. Lalu yang kedua yaitu konsisten. Enak saja tidak cukup nih, harus konsisten. Jadi supaya rasa ketika nanti ada customer yang membeli repeat order ke resto kita itu tidak merasa kecewa.
sekarang rasanya cukup enak nih, besoknya ternyata terlalu asin ataupun kurang asin malahan. Nah, ini harus teman-teman jaga ya. Lalu selanjutnya setelah kualitas rasa yaitu tentang packaging dari produk kita. Nah, hal ini kelihatannya sepele tetapi bisa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penilaian pembeli kepada resto kita ya. Jadi kita bisa memberikan packaging-packaging yang unik, yang bagus, yang sekiranya itu membuat customer ketika membeli, wah merasa senang begitu ya. Misalkan kalian menggunakan kardusnya itu sesuai dengan nama resto teman-teman, atau kalian bisa menambahkan stiker ucapan terima kasih karena telah membeli di produk resto teman-teman. Ataupun teman-teman juga bisa mengkreativitaskan sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Nah, hal-hal semacam ini perlu kita pertimbangkan supaya ya kita bisa mendapatkan rating yang bagus ya. Kalau rating di resto Shopee Food kita itu ratingnya tinggi, itu juga akan membuat kepercayaan pelanggan-pelanggan baru untuk membeli di resto kita itu juga semakin meningkat. Nah, kurang lebih itu tadi ya 7 hal fatal yang masih sering dilakukan oleh teman-teman seller di Shopee Food, terutama pada teman-teman yang masih baru saja mendaftarkan usahanya di platform Shopee Food ya. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan dan semoga semua dagangan dari teman-teman laris manis ya. Terima kasih sudah menonton. See you next video.